Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat kepada Dewan Juri, moderator, tim oposisi, dan tim afirmasi yang saya banggakan. Sebelum saya menyampaikan argumen saya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Sartika Marani dari SMA Negeri 4 Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Di sini saya sebagai tim afirmasi dari pemerintah sangat setuju terhadap mosi kali ini. Di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi, seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Hal ini dapat kita lihat dari pengertian kejujuran dan integritas. Kejujuran artinya tidak berbohong apa adanya dan tidak melakukan kecurangan. Dan yang kedua, integritas artinya mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan memancarkan kewajiban dan kejujuran. Hal ini sangat berkaitan dan sangat berpengaruh terhadap negara-negara yang sedang berkembang, terutama untuk negara-negara yang ingin berkembang, sedang berkembang, dan ingin maju. Saya sangat setuju terhadap mosi kali ini dikarenakan yang pertama, yaitu integritas dan kejujuran adalah hal pokok yang paling penting untuk memajukan suatu bangsa. Karena hal terpenting yaitu kejujuran dan integritas. Apabila suatu negeri memiliki generasi muda yang jujur, amanah, dan berintegritas, maka akan terhindar dari tindakan korupsi di masa depan. Kita ambil contoh pada kasus manusia yang dikendalikan oleh manusia. Hal ini berkaitan dengan membangun dan mempertahankan identitas diri dan integritas diri. Seharusnya identitas diri tidak terlepas dari keputusan atau tindakan orang itu sendiri. Maka dari itu, kejujuran dan integritas sangat terpenting dalam mewujudkan suatu bangsa yang akan maju. Lalu selanjutnya yang kedua yaitu penerimaan mahasiswa baru sebagai wujud dasar integritas dan kejujuran. Kita ambil contoh di Amerika Serikat. Pada kasus tahun 2019, menurut data Republika Boston, terdapat 3 pelajar wanita yang mengaku bersalah dan melakukan kecurangan pada seleksi untuk masuk perguruan tinggi negeri di Amerika Serikat. Pada hal ini didasari oleh 3 orang tersebut berkomplotan terhadap orang-orang yang berjumlah banyak atau masif untuk mengelabuhi dan melakukan tindakan kecurangan pada tahun 2019 untuk mengelabuhi dan melakukan tindakan kecurangan dalam seleksi tersebut. Nah, akhirnya 3 orang tersebut dideportasi dan menurut riset dari universitas tersebut, 4 tahun ke belakang, negara Cina, siswa pelajar Cina telah meningkat sekitar 9% atau 135.000 pelajar Cina untuk masuk ke perguruan tinggi Amerika Serikat. Dan hal ini sangat penting untuk kita sebagai generasi muda mewujudkan dan belajar mulai dini tentang kejujuran dan integritas. Karena suatu kejujuran dan integritas sangat penting untuk masa depan kita dan generasi suatu bangsa. Lalu, yang ketiga yaitu pentingnya melihat indeks kejujuran siswa di sekolah. Menurut riset penelitian yang bernama The Science of Honesty yang dilakukan oleh Anita Eckeley, yaitu kejujuran juga berpengaruh pada kondisi perekonomian suatu negara. Dan menurut para ahli dalam studi Civic Honesty Around the Globe, pada tahun 2019 menerangkan bahwa tanpa kejujuran, banyak janji yang dilanggar, kontrak yang tidak terpenuhi
korupsi, pajak yang tak dibayar, dan pemerintah menjadi korup. Nah, bayangkan jika suatu negara tidak ada integritas dan kejujuran, akan seperti apa bangsa ini, bangsa yang akan datang. Nah, maka dari itu integritas dan kejujuran sangatlah penting dalam memajukan suatu bangsa. Kita ambil contoh negara Denmark, yaitu negara yang bebas dari korupsi atau anti korupsi. Negara Indonesia telah berkembang dan merdeka sekitar 75 tahun. Artinya, jika dianalogikan Indonesia sebagai manusia, maka tentu akan lebih mapan kan. Nah, negara Denmark menerapkan dan meyakini bahwa korupsi adalah halangan terbesar di pemerintahan manapun, baik dalam hal pertumbuhan ekonomi maupun indeks doing business. Jika kita tilik lebih dalam, saya sangat setuju terhadap musikal ini karena Indonesia harusnya bisa mewujudkan suatu bangsa dan mewujudkan suatu generasi muda yang memiliki kejujuran dan integritas tinggi. Dengan contoh, untuk masuk PTN kita harus mengutamakan kejujuran dan integritas dari sekolah maupun siswa, karena masih banyak sekali di Indonesia generasi muda terutama masih rendah tingkat kejujuran dan integritasnya. Sebagai contoh, masih banyak siswa yang menyontek di dalam kelas. Nah, hal ini harus sangat diperhatikan oleh pihak sekolah, guru-guru, masyarakat sekitar, maupun orang tua, karena tingkat kejujuran. Sebagai contoh, masih banyak siswa yang menyontek di dalam kelas. Nah, hal ini harus sangat diperhatikan oleh pihak sekolah, guru-guru, masyarakat sekitar, maupun orang tua, karena tingkat kejujuran di Indonesia perlu ditingkatkan dan siswa-siswa Indonesia harus memiliki integritas yang tinggi. Maka dari itu saya sangat setuju terhadap mosi kali ini, yaitu di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi, seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Sekian pemaparan argumen pro pemerintah dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.